Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, di video yang Ibu tampilkan itu akan membahas tentang simulasi virtual gerak parabola. Yang pertama yang harus disiapkan adalah handphone, ataupun laptop, ataupun tablet boleh. Yang penting ada jaringan internetnya. Kemudian, kita masuk ke Google Chrome, cari gerak parabola at Colorado. Nah, ini di yang pertama, diklik saja, kemudian nanti tampilannya akan seperti ini, ditunggu, kemudian kita klik ini. Akan menampilkan 4 menu pilihan, tapi kita pilih yang intro saja. Kemudian tampilannya akan seperti ini. Untuk yang pertama adalah ini indikator ketinggian dari meriamnya. Kita bisa mengatur kan ini 10 meter ya. Kita bisa atur mau semakin tinggi atau semakin rendah. Tergantung nanti instruksinya seperti apa. Tinggal dinaik turunkan saja ininya nih, meriamnya. Dan ini angkanya gitu, berapa yang ingin ketinggiannya ditentukannya itu berapa. Jadi nanti silahkan disesuaikan 2 meter kah, 4 meter kah, atau yang lainnya. Kemudian yang kedua ini ada initial speed atau kecepatan awal. Tinggal digeser, boleh pakai ini, boleh digeser-geser saja langsung. Nanti ini akan menunjukkan berapa kecepatan awal yang dibutuhkan. Nanti disesuaikan dengan arahan dari LKPD-nya saja. Nih, maksimalnya 30, minimalnya 0 meter per second. Kemudian ini untuk mengatur sudut. Sudut elevasi atau sudut peluru ditembakkan. Ini tinggal apa di diatur aja seberapa sudut yang ingin digunakan. Nah ini maksimalnya 90 derajat, kemudian minimalnya -5 ya. Nah, boleh nanti disesuaikan lagi saja berapa sudut elevasinya atau sudut tembaknya. Kemudian yang ini ada, nah ini bisa di bawah ya, menu yang ini. Ini ada time, range, height. Ini kalau time itu menunjukkan waktu yang ditempuh nantinya di titik tertentu. Kalau range itu rata-rata dan height itu ketinggian dari titik tertentu. Nanti ini bisa digunakan kalau sudah ada lintasannya nanti dulu. Simpan lagi. Kemudian ini adalah alat ukur meteran ya. Ini bisa ini tuh di bulan balik tanda positifnya. Ini untuk memindahkannya dipindah-pindahkan. Kemudian tanda positif ini bisa untuk menarik nantinya. Seperti biasa menggunakan meteran pada umumnya, bisa diputar-putar ya. Nanti adik-adik bereksplor secara mandiri saja. Oke, kita simpan lagi di situ. Kemudian di sini ada menu untuk memilih jenis benda yang ingin nantinya dilemparkan. Nah, ini boleh dicoba-coba nantinya atau nanti disesuaikan dengan LKPD pada LKPD yang Ibu minta. Kemudian kalau ini massa dan diameter dari benda yang dilemparkannya itu sudah include gitu, otomatis terisi. Nah, ini udah dari sananya. Kemudian kalau ini air resistance atau hambatan udara, nantinya ini bisa diklik saja kalau dibutuhkan, tapi kalau tidak dibutuhkan ya jangan di-checklist. Kemudian di sini ada velocity vector. Nah, ini lambangnya atau ikonnya itu nantinya berwarna hijau. Kalau acceleration vector itu adalah percepatan, vektor percepatan. Ini nanti dilambangkannya warna kuning. Totalnya itu nilainya, kalau komponennya itu komponen yang ke sumbu X sama sumbu Y nantinya.
Oke, nanti tinggal dicek saja kalau dibutuhkan. Kalau tidak dibutuhkan ya sudah dibiarkan. Kalau ini ya digeser-geser saja ini untuk apa jarak horizontal saja. Nah, tidak apa-apa. Nah, ini untuk ini bisa slow mau normal untuk nanti gerakan pelurunya. Kemudian yang ini untuk mempause nantinya kalau ketika peluru dilemparkan ingin dihentikan terlebih dahulu bisa di ini pakai ini. Kemudian kalau ini itu untuk memulai atau melempar. Jadi ketika akan mulai kita bisa klik yang merah. Nanti pelurunya akan keluar dari meriam ini. Kemudian kalau ini penghapus ya, berarti untuk menghapus lintasan nantinya. Kalau untuk mengembalikan eh, ke setelan awal ini bisa pakai tombol reset. Mungkin sudah ya, Ibu jelaskan ini. Apa lagi ya yang belum Ibu jelaskan? Ya nanti saja tinggal adik-adik coba-coba saja ya, diklik apa ini gitu. Ibu coba misalkan ini ketinggiannya misalkan 0 saja, kemudian kecepatan awalnya 5 meter per second saja dan sudutnya boleh 25 derajat. Kita akan coba mulai ini Ibu menggunakan apa ya? Hmm, football. Ini kalau hambatan udaranya Ibu nggak di checklist saja. Kemudian kita coba dulu aja ya. Nah ini kita klik yang merah ini untuk memulai menembakkan peluru. Nah ini kecil ya karena kecepatannya kecil. Kita tambahkan lagi coba kecepatan yang 9. Nah ini sih segini jaraknya. Hampir gak kelihatan ya. Ibu ini masih 725 aja ya. Taikkan lagi kecepatannya misalkan jadi 615. Klik oke. Tuh, sampai di sini. Coba Ibu tambah lagi kecepatannya 17. Wow, kelebihan ya, nggak sampai di sini. Kemudian ini untuk tadi ya, Ibu mencoba lintasan. Kemudian ini nih, kita gunakan yang ini, indikator ini. Ini apa? Nah, kita cek. Oh, ketika di titik ini, ternyata waktu yang dibutuhkan ketika peluru dari sini ke titik ini adalah 0,6 second. Kemudian height-nya atau ketinggiannya dari puncak sini ke ini ke jalan ya ini teh adalah 2,54 meter. Kemudian kita juga bisa memindahkan lagi kemana, misalkan di yang lintasan ini yang kedua ya. Ini 10 apa ketinggiannya 1,93 meter, waktunya 0,8. Nah, ini ada titik hijau ya. Di sini ada titik hijau, ada titik hijau, ada titik hijau. Ini menunjukkan titik puncaknya. Nah, jadi tidak ada lagi ketinggian baik dari sini ataupun dari sini yang melebihi titik ini, tidak ada. Ini ketinggian paling maksimal. Nih, coba. Nah, silakan disorot saja titik-titiknya ya, supaya menunjukkan indikator angka-angkanya. Nah, ini juga nih ada. Nah, ya, seperti ini. Kemudian tadi Ibu bilang ini bisa kita hapus. Nah, semua lintasnya bisa dihapus. Kemudian misalkan Ibu naikkan lagi ini sudutnya. Ya, kita simpan lagi ini. Oh, ini misalkan ya Ibu lupa tadi. Oke, kita kurangin lagi ini sih apa kecepatan awalnya. Kita coba. Nah, sudah seperti ini. Kita coba yang ini ya. Jadi Ibu lupa. Kalau ngitungnya boleh dari sini. Dibulak-balik juga bisa. Ini dipaskan ya sama titik yang di bawah. Nah, gini boleh. Nah, ini diukur dari meriamnya, dari awalnya berapa. Nah, ternyata 25,60 meter jarak yang ditempuh oleh peluru jarak maksimal dari titik ini sampai ke ujung.
itu adalah 25,60 meter. Tuh, kemudian misalkan ibu kurangi lagi kecepatannya, tambahkan lagi. Nah, nanti hitung lagi berapa itunya, jaraknya. Ini diluruskan saja ya. Nanti dicoba-coba sama adik-adik. Nah, udah sejajar belum? Harus sampai sejajar. Dah, ternyata 10,08 meter lintasan yang maksimalnya. Kalau misalkan lintasan sampai titik ini Bu, titik puncaknya, berarti ya tinggal disesuaikan saja kira-kira nih gimana gitu. Sini udah lurus belum? Nah, kurang lebih 13,09 meter untuk lintasannya ini ya. Kemudian tadi apa lagi ya? Ini, gunakan lagi. Kita cek ketinggiannya, ketinggian puncaknya berapa? 5,39 meter. Yaitu nanti apa ya? Dicoba-coba sama adik-adik ya untuk lebih paham lagi. Kemudian, ini nih, Bapak Ibu. Nah, coba kita gunakan yang itu. Diklik ya, velocity vectornya. Oke, lanjut. Nah, nanti diperhatikan ya, tanah yang di itunya. Gue riset lagi ya. Oke, kita coba 15 kilowatt ini mungkin. Nah, ini ya, kita lihat. Nah, nanti diperhatikan ya, itunya, apa, gerakannya gitu. Ini menunjukkan kecepatannya. Kecepatan terhadap sumbu X dan sumbu Y. Sekali lagi, bisa di pause. Nah, ini. Kalau ini berarti kecepatan terhadap sumbu Y, kalau yang ini kecepatan terhadap sumbu X. Nanti diamati saja bagaimana. Ini kalau perbedaan ukuran itu menunjukkan besarnya ya. Perbedaan ukuran dari panah yang ditunjukkannya itu adalah besar dari kecepatannya gitu. Baik terhadap sumbu X ataupun terhadap sumbu Y. Hmm. Bisa berulang juga tuh. Diperhatikan saja. Ini untuk di post ya, Pak. Nah, gitu untuk supaya melihat ini dianalisis gitu dari titik ini seperti ini, titik yang lainnya itu bagaimana. Kemudian ini kalau percepatan, vektor percepatan, nah coba coba. Nah, ada yang warna kuning ya tandanya nih. Kalau tadi yang hijau untuk kecepatan, kalau yang kuning adalah untuk percepatan. Hmm. Ya, nanti diamati, silahkan dilihat lagi bagaimana KPD yang Ibu minta. Data-data apa yang Ibu apa instruksikan di sana, silakan dilakukan. Kemudian juga apa data pengamatannya diisi, terus soal-soalnya dijawab, dan nantinya akan dipresentasikan. Kalau ada yang masih tidak mengerti, boleh ditanyakan ke Ibu ataupun ke teman-teman yang lainnya. Silakan dicoba saja ya ini simulasi virtualnya gitu. Dicoba-coba saja komponen-komponennya apa nih, misalkan pakai ini coba gitu ya. Apa nantinya. Nah, ternyata ada apa? Coba lihat. Oh ini ya nih lintasannya ya jadi merah ya. Cobalah. Makanya dicoba-coba saja. Lihat nih. Nah, oh tuh. Kemudian apa lagi? Ya, silakan dicoba-coba saja. Udah mungkin ya semua komponen udah Ibu jelaskan satu persatu. Tidak ada lagi. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat melakukan simulasi virtual nantinya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.